Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la nabiyya ba'dah. Yaqulu rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa saral umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dalalah wa fi riwayatil akhar fa inna kulla dalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azani Allahu jami'an. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pagi hari ini kita telah berkumpul kembali dalam rangka menggais seikat demi seikat, seutas demi seutas belajar hadis Riyadhus Shalihin. Di antara kita ada yang bisa menghafalkannya dan tidak melupakannya sampai matinya. Di antara kita ada yang menghadirinya tanpa bisa menghafalnya tetapi memahaminya dan mengamalkan dalam kehidupannya. Di antara kita ada yang hadir dan hadirnya itu cukup untuk menggugurkan dosa-dosanya dan membuang kesalahan-kesalahannya. Dan di antara kita ada yang terlambat, dan yang terlambat itu pun mendapatkan keutamaan yang sama dengan orang yang datangnya tepat waktu. Barakallahu fikum. Tafadhal ya Ananda yang sudah menghafal, oleh tafadhal. Kum. Irfa' sauta. Angkat suaranya. Indal. Baik. Cuman satu. Yang dihafal cuman satu. Ya, jelas. Al-akhir. Walakin nas ya. Tahiyat. Ahsan, barakallahu fiik. Ustaz Jul. Wa an Abi Hurairah
Taib ahsanta barakallahu fikum. Itu lafaz dalam hadis yang tersebut. Adapun dalam lafaz yang berbeda, laisa syadidu bisur'ah walakinna syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Maknanya sama. Di penghujung bab sabar ini, insyaallah kita akan menyelesaikan pada minggu depan bab sabar dan beralih ke bab sidq, yaitu kejujuran. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian hadis selanjutnya datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anna rajulan, seseorang lelaki, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Hurairah di sini mengatakan anna rajulan, ada seorang lelaki. Ini menunjukkan betapa sahabat Nabi dalam meriwayatkan hadis, jika nasihat itu langsung diberikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, mereka tidak menyebut namanya, karena khawatir teman yang disebut namanya tersebut merasa kecewa, malu, atau mereka lebih melindungi privasi saudaranya. Akan tetapi seluruh sahabat Nabi alaihi salatu wassalam adalah adil, kulluhum udul, dan mereka semuanya meskipun tidak menyebut nama, tetapi mereka adalah orang yang diterima persaksiannya. Sebab dalam konteks hadis ini, sahabat Nabi itu mendatangi Nabi dan bertanya dan memberi nasihat, wasiat. Berikan aku wasiat. Maka ketika Nabi memberi wasiat, enggak boleh disebut namanya. Paham ya? Contohnya seperti ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Harusnya enggak ana rajulan, ya kan? Tetapi min Abu Hafsin atau Hamzata, an Hamzata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu bisa kan? Tetapi beliau Abu Hurairah menyebutkan anna rajulan, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan lelaki itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita simak. Lelaki itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berikan aku wasiat." Coba. Betapa mereka itu hatinya seperti hati burung. Mereka tidak berangkat dan tidak jauh-jauh melangkahkan kaki kecuali untuk mencatat ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menjadikan ucapan Nabi ini menjadi benteng pembela-pembela mereka. Dan mereka senantiasa menjadikan Nabi sebagai orang yang dapat memberikan pembeda bainal farqa, bainal al-haq dan al-farq, antara kebenaran dan kebatilan. Anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku wasiat." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqdab, janganlah engkau marah." Faraddada miraran, dan laki-laki itu mengucapkan ucapan yang sama beberapa kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Qala la taqdab, janganlah engkau marah." Rawahu Imam Bukhari. Ini menunjukkan di sini lelaki itu sedang meminta bimbingan kepada Nabi secara khusus, bukan secara umum. Untuk dirinya
yang bermakna ausini, berikan kepadaku wasiat. Maka di sini menjadi jawaban anna rajulan dari ucapan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi. Tetapi hadis ini adalah nasihat, hadis yang agung, hadis yang besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu kebiasaan sahabat-sahabatnya dan beliau senantiasa memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya itu langsung. Enggak perlu dengan bahasa berbayang, enggak perlu dengan bahasa berputar-putar. Kalau dia seorang pemarah, Rasulullah mengabarkan la taqdab, jangan engkau marah. Baik, ada lagi seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminta wasiat. Ya Rasulullah, ausini, berikan aku wasiat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amantu billahi summastaqim. Berimanlah engkau kepada Allah dan istiqomahlah. Jangan melempem, jangan seperti kerupuk. Kalau dimasukkan ke dalam air mentalnya habis dan binasa. Hadirlah meskipun tidak bisa membaca walau satu huruf Al-Quran. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada kalian, kepada yang membacanya di hari kiamat kelak. Hadir di majlis-majlis ilmu, hadir untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan ilmu. Para sahabat Nabi masuk Islam di usia tua, bahkan tidak bisa membaca, tetapi seluruh mereka berbaiat kepada Nabi atas perkara taat dan mengingkari atas perkara maksiat. Maka jika antum jujur dalam pengabdianmu kepada Allah dan Rasulnya sampai mati, meskipun kita hanya tahu sedikit dari Al-Quran, tetapi terus belajar, menghadiri ilmu, dan menutup telinga dari orang-orang yang suka mencerca dan suka menghina, fa insyaallah kama qala sallallahu alaihi wasallam min hadis Abu Dawud, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang bersama agama teman dekatnya. Saudaraku yang budiman, nanti di akhir zaman akan masuk surga orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Barakallahu fiik. Dan akan menangis penghuni surga karena enggak mendapati temannya di surga. Dan dia meminta kepada Rabb-nya agar teman dekatnya di dunia itu diampuni, dimaafkan, diangkat dari neraka. Dan ini merupakan kekhususan orang-orang yang berteman dengan orang yang baik. Mereka bisa jadi mendapatkan syafaat dari teman yang baik itu dikarenakan lurusnya jalan mereka. Falyanzur, maka lihatlah siapa yang menjadi temanmu. Jangan malu berteman dengan orang baik. Jangan malu berteman dengan orang-orang soleh. Jangan malu berteman dengan orang-orang lemah, karena mereka itu tidak punya harta, tetapi mereka punya hati. Jangan malu berteman dengan kawan yang motornya tidak punya lampu. Jangan malu berteman dengan kawan-kawan yang rumahnya gubuk, tetapi malulah ketika kita berteman dengan orang-orang yang tidak mengingati Allah. Dan barakallahu fiik, malu kepada orang-orang yang mengajak kita mengabaikan kepada azan. Ikhwani fid din, azani Allahu jami'an. Berhenti bicara ketika azan dikumandangkan, baik di masjid maupun di luar masjid. Tidak boleh berbicara ketika azan dikumandangkan. Dan balaslah azan itu sebagaimana dia mengucapkan. Nah, barakallahu fiik.
Kalau kita duduk di morning bakery atau kita duduk di tempat-tempat manusia berkumpul lalai mengingat Allah, mereka akan terus berbicara meskipun azan dikumandangkan. Saya pernah rapat pada dewan-dewan pengurus tabung haji Malaysia di Indonesia. Saya melihat pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan vice president, bahkan presiden mereka, dari general manager operasional, mereka senantiasa berhenti ketika azan dikumandangkan. Disitulah tanah masjid ini, disitulah tanah pesantren kita ini dibeli. Kita membeli tanah ini dengan uang yang dahulu salah seorang dari kita pernah bekerja di sana. Na'am barakallahu fikum. Sehingga kita tidak perlu meminta kepada manusia untuk membeli tanah ini. Saya melihat salah satu keutamaan mereka adalah berhenti bicara ketika azan dikumandangkan. Itu adalah keutamaan bagi mereka. Tayyib barakallahu fikum, kita kembali kepada hadis tentang larangan marah tersebut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata-kata yang asing di sini adalah ausini, berilah aku nasihat. Ini semakna dengan bahasa Arab durusul lughah kita. Setiap hari ada penambahan kosakata baru. Kandungan hadis ini adalah yang pertama, tidak segan memberi nasihat kepada orang yang membutuhkannya. Bahkan hal itu merupakan hak setiap muslim kepada saudaranya. Jangan antum segan memberi nasihat kepada saudaramu. Kalau dengan diberi nasihat dia menjauhimu, antum periksa nasihatmu. Dengan ucapan yang baikkah atau dengan ucapan yang kasarkah? Kalau dia pergi karena ucapanmu yang kasar, antum berdosa. Memberi nasihat kepada manusia adalah wal kalimatun thayyibatun shadaqah. Dan engkau berbicara dengan ucapan yang baik adalah sedekah. Rawahu Muslim. Tetapi kalau antum mengucapkan ucapan yang lemah lembut kepada manusia dan mereka mendengarkan ucapan itu dan mengikutinya, setiap kebaikan yang mereka lakukan antum mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala saudaramu itu. Jangan antum menunda-nunda nasihat kepadanya, padahal antum berteman dengannya hampir demikian lama, 365 hari dalam setahun. Bahkan kadang-kadang persahabatanmu berbilang 2 tahun, 3 tahun. Tetapi antum tidak pernah meraih tangannya dan mengatakan kepadanya bahwa ini sunnah, bahwa ini tercela. Wajib kita menasihati manusia. Bagaimana seandainya nanti dia datang kepada Allah, kemudian dia berkata, ya Allah, temanku, saudaraku, teman dekatku, teman kerjaku tidak pernah memberikan nasihat kepadaku bahwa itu haram. Lalu kalau kita nggak mampu menasehatinya, datangkan orang soleh yang bisa menjadikan itu sebagai nasihat baginya. Terkadang manusia keras hatinya, hanya mau dinasehati orang yang lebih tinggi darinya dan tidak mau mendengar nasihat orang yang lebih rendah darinya. Terkadang manusia egois, tidak mau menerima nasihat kecuali kepada orang yang memberi gaji kepadanya. Maka berikan nasihat. Jangan antum menunda-nunda, sebab kalau antum menunda belum tentu antum menemukan nafas pada esok hari. Yang kedua,
Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan nasihat kepada saudaranya atau sahabatnya, beliau mengulang-ulang nasihat itu sangat bermanfaat bagi orang yang diberi nasihat. Sebab dalam pengulangan itu mengandung manfaat. Dalam nasihat pun tidak boleh antum hanya sekali. Nasihati bahkan berulang-ulang. Jika lebih dari 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali dia tetap seperti itu, maka tinggalkan. La yanfa, tidak ada manfaatnya antum terus menerus duduk bergaul dengan orang yang tidak mengajakmu kepada Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku menciptakanmu bukan untuk selain beribadah kepadaku. Aku menciptakanmu bukan untuk membesarkan harta, perut, kemaluan. Bukan, tetapi untuk membesarkan Allah Jalla wa'ala. Nasihat itu diberikan secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengulang-ulang nasihat agar itu bermanfaat. Nah, barakallahu fikum, sebab pengulangan-pengulangan itu sesungguhnya besar manfaatnya. Hadisnya pendek tetapi besar sekali manfaatnya. Selanjutnya, besarnya kerusakan akibat amarah dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Dan bahwasanya kemarahan itu tidak akan pernah membawa kebaikan kecuali yang dilakukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hamba yang marah, hamba yang kecewa, hamba yang selalu naik pitam, tidak akan ada baiknya kecuali kemarahan yang ada baiknya itu adalah kemarahan Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang tahu marahnya. Dahulu saya pernah dikirim ke sebuah tempat di daerah Makassar, namanya Jeneponto. Kemudian dikirim lagi ke sebuah tempat namanya Mangempang. Di Jeneponto, seluruh rumah-rumah yang ada di sisi sungai kanan dan kiri, bahkan rumahnya pun dikumpulkan oleh Allah dalam onggokan gunung. Semuanya dibawa oleh badai atau banjir besar. Kemudian di Mangempang, begitu membuka jalannya tertutup dengan batu sebesar, sekira diangkat, didorong oleh 100 orang dewasa enggak bisa terbawa. Itu kita nerobos ke sana, masuk. Ternyata di Bukit Mangempang itu ada 40 anak gunung yang runtuh. Kalian bisa bayangkan bagaimana jika seandainya satu hari Allah memanggil malaikat dan memerintahkannya meniupkan trompetnya. Bahkan gunung-gunung berjalan seperti kapas. Hanya 40 anak gunung runtuh. Beberapa orang meninggal dunia. Disitulah, di Mangempang itulah kita menemukan jasad wanita, nah barakallahu fiik, yang ketika dia dibawa oleh longsoran rumahnya, dia lari. Di rumah itu dia lari. Anak istrinya selamat, suami dan anaknya selamat. Tapi dia lari mengambil hartanya. Dalam tumpukan seperti karung, namanya orang desa, itulah dikumpulkan uangnya bertahun-tahun dan orang nggak menduga itu harta. Yang tahu cuma suami istri itu. Dan wanita ini terus dibawa oleh longsoran. Di dasar longsoran itu tetap memeluk hartanya. Dan kita berhasil mengangkat wanita itu dalam keadaan tangannya tetap memegang harta itu, berupa uang dalam karung.
Ikhwani fid din, azani Allahu jami'an, ittaqillah. Seseorang mati itu membawa amalnya ketika dia hidup. Jangan pernah antum surut dalam kebaikan. Jangan pernah antum mundur dalam kebaikan. Antum akan mendapati apa yang antum kerjakan. Faedah selanjutnya adalah mencela dan menghinakan kemarahan serta menjauhi sebab-sebabnya, sebab di dalam usaha menghindarinya mengandung kebaikan yang melimpah. Jika antum seorang pemarah, yang lebih utama adalah menghindari agar antum jangan marah. Ketika dia mulai mengadu, dan antum pasti akan marah dengan aduannya, palingkan wajah kita kepada anonim yang membuat kita marah. Jadi yang lebih utama bagi seorang pemarah adalah menghindari sebab-sebab yang sebab itu dia menjadi marah. Selanjutnya, karena hal-hal duniawi, kemarahan merupakan sesuatu yang tercela. Kemarahan yang terpuji adalah yang ditujukan karena Allah Jalla wa'ala. Dan untuk memenangkan agamanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah kecuali jika kemuliaan dan syiar-syiar Allah ini dirusak. Maka marah itu karena Allah dan cinta itu karena Allah. Salasun, 3 perkara, man kana fihi wajada khalawatul iman. Barang siapa yang mempunyai 3 perkara ini, manusia itu dapat merasakan manisnya iman. Salah satunya adalah ayakunallahu wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang lelaki, yang saling cinta mencintai karena Allah, atau seorang perempuan yang saling cinta mencintai karena Allah, dia bertemu dan berpisahnya karena Allah. Dicemburu ketika Allah dimaksiati, dan dia amat rindu untuk bisa berbuat taat ketika Allah diibadahi. Dia menangis melepaskan saudaranya pergi umroh karena dia enggak mampu umroh. Dan tangisan itu bisa jadi memadamkan api neraka. Dia rindu meskipun dia orang yang enggak pernah diperhitungkan. Kadang kedatangannya dengan hadirnya manusia tidak pernah risau. Tapi ingat, orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah, dikabarkan surga oleh Rasulullah, adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan, orang-orang yang sedikit hartanya tetapi mempunyai hati yang cemerlang seperti kaca. Selanjutnya, Nabi memerintahkan agar menghindari kemarahan dengan tidak mendekati penyebabnya dan meredakan kemarahan ketika marah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Ini adalah tips agar kita bisa menghindari kemarahan. Yang pertama, Nabi memerintahkan kepada orang yang sedang marah untuk memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Baik. Jadi ketika kita marah, ucapkanlah ta'awud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'awud yang diiringi dengan perbuatan meminta perlindungan Allah. Na'am, barakallahu fikum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini yang pertama. Ini adalah tips yang diajarkan oleh Nabi. Bahkan pada pertemuan terdahulu kita telah membahas tentang keutamaan dalam salat, sifat salat Nabi. Dan di sana diajarkan tentang orang yang sakit ketika salat harus begini, harus begini, harus begini. Dalam marah juga seperti ini, ada bimbingannya. Yang kedua,
Nabi juga memerintahkan orang yang sedang marah untuk diam. Tayyib, di dalam hadis Abdullah bin Abbas yang sahih dengan penggabungan jalan-jalannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah dia diam. Diam merupakan cara untuk membatasi lingkaran kemarahan, sebab seringkali orang yang marah menyesali ucapannya yang pernah diucapkan pada saat dia marah. Maka jika dia diam, akan hilang segala kejelekan tersebut. Jadi setelah kita berlindung kepada Allah, yang kedua kita diam. Catat. Nanti kalau ditanya tidak boleh membaca buku. Yang ketiga, Nabi memerintahkan orang yang sedang marah untuk duduk. Barakallahu fi, atau berbaring. Di dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu taala an yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jikalau salah seorang di antara kalian marah sedang dia dalam keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Ijlis. Nah, jika dengan demikian dia masih marah juga, jika dengan demikian dia itu marahnya hilang, maka dia boleh berdiri lagi, dan jika tidak, hendaklah dia berbaring. Terjemah bebasnya adalah, kalau seseorang itu marah dalam keadaan marah yang sukar dibendung, hendaklah dia diam. Kalau diam juga masih marah, hendaklah dia duduk. Kalau duduk sudah hilang marahnya, berdirilah bersama keluargamu. Kalau ternyata duduk pun belum hilang, berbaringlah. Bahkan dalam pelajaran sifat salat Nabi kemarin, kalau enggak sanggup berdiri, duduklah. Baik? Enggak sanggup duduk, berbaringlah. Enggak bisa kita menghadap kiblat pun bagi orang yang sakit, karena enggak ada yang mengarahkan arah kiblat, sah salatnya. Betapa inna dinna yusran, sesungguhnya agama ini mudah. Wa ma yusaddad dina ila ghalabah, barang siapa yang berkeras-keras dalam agama ini, maka dia akan binasa. Ustadz, celana saya kotor. Ustadz, kena semen. Ustadz, kena pasir. Itu bukan sebab dilarangnya sholat dengan pakaian itu, karena belum tentu itu najis. Padahal sifat tanah adalah tahur. Sifat tanah membersihkan najis. Baik, jadi gak ada alasan ganti baju dulu Ustadz. Itu setan yang mengajak ganti baju. Karena setelah dia pulang, kalaupun dia sholat, dia gak mendapatkan jamaah. Kalaupun dia gak sholat, kebanyakan memang gak sholat, karena pulang untuk makan, bukan pulang untuk sholat. Baik, barakallahu fikum. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-49. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, datang dari Abu Hurairah juga. Yang tadi Abu Hurairah, sekarang juga Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amati hadis 48 dan 49. Kalau tadi kan ja'a rajulun kan, menunjukkan orang itu bertanya kepada Nabi, maka enggak disebut namanya. Kalau di sini Abu Hurairah langsung mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak mengatakan ja'a rajulun au inna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ma yazalul bala, terus menerus musibah itu menimpa manusia. Nah, barakallahu fik. Bil mu'minina wal mu'minat, terhadap muslim laki-laki dan muslim perempuan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menyebutkan bil mu'minin. Artinya sebab musibah yang baik itu nanti akan diberikan kepada orang-orang mukmin. Baik, bukan diberikan kepada selain mukmin. Fi nafsihi, bahkan musibah itu akan menimpahnya sendiri terhadap jasadnya. Kembali kepada siapa? Mukminina wal mukminat tadi. Fi nafsihi, atas dirinya, berupa mungkin sakit, kecelakaan, tangan harus diamputasi, mata harus dicungkil, karena kalau tidak akan merembet menghancurkan mata-mata yang lain, atau jiwanya akan terguncang. Itu semua bentuk-bentuk daripada bala, yaitu musibah. Wa waladihi, dan musibah itu juga akan menimpa anak-anaknya. Ada yang enggak lulus tes, ada yang enggak masuk MPTN, ada yang anaknya jatuh, ada anak yang sakit, berbagai-bagai macam musibah. Wa malihi, dan kemudian musibah itu akan menimpa hartanya. Bisa jadi hartanya bertambah, itu juga musibah, karena akan ditanya. Dan sangat menakutkan jika harta itu datang tetapi tidak menambah ketaatan, atau al-istidraj namanya. Wa malihi, dan bisa jadi hartanya itu berkurang hatta yalqallahu ta'ala, sehingga mukmin tadi itu yang sabar dengan musibah ini, hatta sehingga yalqallahu ta'ala, dia bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala, wama, dan tidak membawa alaihi atasnya khoti'atun, sebuah kesalahan pun. Ya, barakallahu fikum. Terjemah bebasnya seperti itu. Hadal hadis rawahu Imam At-Tirmidzi wa qala Tirmidzi hadisun hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan lagi sahih. Derajat hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih dengan syarat dari Imam Muslim dan disepakati oleh Az-Zahabi. Saya katakan, yaitu Syekh Salim bin Id Al-Hilali, di dalamnya terdapat Muhammad bin Amr, yang mana Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis kecuali jika disertai dengan perawi lain. Dia diperkirakan jujur dan isnadnya adalah hasan. Kosa kata yang asing al-bala. Bala bermakna cobaan. Kandungan hadis ini yang pertama adalah وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Yang pertama adalah orang mukmin menjadi sasaran ujian dengan berbagai macam cobaan, itu pasti. Dan penyampaian yang kedua, dan penyampaian kabar gembira bagi orang yang diuji adalah firman Allah yang dibacakan tadi. Dan pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Al-Baqarah 155. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira aku menciptakan kalian dan kutinggalkan begitu saja, dan aku tidak akan mencoba kalian? Wa laqad fatanna alladhina min qablikum fala ya'lamanna Allaha alladhina sadaqu
وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Padahal aku benar-benar telah memberi ujian kepada orang-orang sebelum kalian. Dan dengan ujian itu aku bisa melihat, adakah kalian jujur dalam imanmu kepadaku, atau kalian dusta dalam beriman kepadaku. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, na'am barakallahu fikum, mayuridillahu bihi khairan yusibhu minhu. Barang siapa yang Allah berikan kepada mereka musibah, maka Allah, na'am barakallahu fik, menghendaki kebaikan baginya. Kita doakan saudara kita, na'am, Abu Erik yang sedang diuji dengan jatuh dari kendaraan, dengan berbagai luka dan terkoyaknya bagian perut beliau. Hafizahullahu ta'ala. Kita berharap semoga Allah menyembuhkannya dan mengangkat penyakitnya dan memberikan kepadanya kesabaran lebih banyak, hidayah, taufik dan kebaikan. Ikhwani, ketahuilah ketika antum mengaku beriman, antum akan diuji. Ketika antum mengaku bahwa Allah Rabbmu dan Muhammad Nabimu, antum akan diuji. Nah, Faisal duduknya pindah. Pindah duduknya. Nah, barakallahu fiik. Semoga Allah memperbaiki kita semua. Dan antum tidak akan lepas dari ujian. Sampai kapan? Sampai kakimu meletakkan kakimu di dalam surga. Engkau tidak akan berhenti diuji sampai kakimu melangkahkan memasuki surga. Jangan pernah kecewa ketika diuji. Terus hadapi dengan kesabaran. Karena ujian itu membesarkan jiwamu, menghancurkan dosa-dosamu, hatta yalqallahu ta'ala, sampai engkau bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma alaihi khati'atun. Kenapa engkau mundur ketika diuji? Kalau begitu Ustaz, lebih baik saya tidak naik kelas. Karena kalau naik kelas akan binasa kekayaanku. Tidak. Justru kalau engkau diuji, Allah menghendaki kebaikan bagimu. Jika engkau diuji, na'am barakallahu fikum, dengan hilangnya harta, hilangnya kemewahan, hilangnya orang-orang terkasih, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang-orang yang sabar itu salawat dan rahmahnya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, ma u'tiya ahad khairun wa awsa'u minas sabr. Allah tidak memberikan pemberian kepada suatu kaum, satu jiwa pun, dengan pemberian yang lebih baik dan lebih luas kecuali pemberian kesabaran. Sabar dalam segala hal. Bisa jadi kalau Allah menolong kita di hari ini, kita akan lupa pada esok hari. Tetapi kalau Allah menguji kita dulu dengan berbagai kesulitan, bisa jadi, na'am barakallahu fiik, memang nikmat itu datangnya lambat. Setelah kita berpeluh, setelah kita berkeringat, setelah kita terbakar matahari, setelah kita kesulitan, mungkin nikmat itu akan datang ketika tangan kita menengadah ke langit. Mungkin nikmat itu akan datang ketika air mata kita telah terurai. Mungkin nikmat itu akan datang ketika telah sesak dada, ketika bumi semakin mendekat, ketika dada kita semakin rapat. Tetapi Allah berkehendak agar dengan kesabaran itu dosa-dosa kita hilang. Barakallahu fikum.
Dan bisa jadi pertolongan Allah itu datang dan yang menikmati bukan kita. Bisa jadi ada anak kita yang menikmati kemudahan. Fa innama ba'da usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya ya Abul Hasan, wahai Abu Hasnah, setelah kesulitan itu ada kemudahan. Barakallahu fikum, bersabarlah kita sampai kita bertemu dengan Rasulullah di telaganya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.